Oke guys, kembali lagi di Judopolis Channel. Kali ini kita akan membahas mana sih yang lebih baik, protein hewani atau protein nabati. Ya, kali ini kita akan membahas dulu nih, apa sih kandungan-kandungan yang ada dalam protein hewani maupun protein nabati. Ya, seperti kita ketahui, protein hewani ini bisa kita dapat dari yang pastinya hewan binatang ya, dari daging, dari ikan, dari telur, susu, ya banyak guys. Pertama sekali mari kita bahas kelebihan ya, kelebihan dari daging merah, ikan, ya telur, susu yang termasuk dengan protein hewani. Yang pertama ya, protein hewani pasti memiliki keseimbangan asam amino yang baik dalam tubuh ya. Keseimbangan antara asam amino dan tubuh kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, protein hewani itu lebih banyak mengandung gizi, yang pastinya gizi seperti B12 ya, vitamin D itu yang sering kita dapat dari telur, susu ya, omega 3 ya, protein hewani itu terdapat di ikan ya. Kita tahu ikan itu mengandung omega 3 ya, yang bagus untuk kesehatan jantung tentunya ya. Dari selain daging merah, daging putih ya itu bisa kita dapat dari unggas ya, seperti ayam, itik, angsa, burung ya, itu termasuk protein hewani dari unggas ya. Itu disebut dengan daging putih. Ada juga kita sebut dengan daging merah, itu bisa dari daging sapi, itu termasuk daging merah ya. Daging kambing itu juga termasuk. Selanjutnya, protein hewani itu tidak diperbolehkan terlalu banyak dikonsumsi ya. Kenapa? Kenapa sih? Karena apa? Karena protein hewani itu kalau kita konsumsi terlalu banyak itu bisa mengakibatkan kolesterol ya. Kolesterol, kita tahu itu kolesterol itu, kalau kolesterol terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan penyakit jantung, kanker bisa ya. Kanker, obesitas bisa, diabetes mellitus itu bisa juga ya. Apalagi kita mendapatkan sumber proteinnya itu dari daging olahan ya, dari daging olahan ya, seperti burger ya, daging burger, seperti sosis ya. Jadi sangat-sangat dilarang untuk mengkonsumsi protein hewani secara berlebihan ya, secara berlebihan. Oke, yang kedua, mari kita bahas protein nabati ya. Protein nabati ini pasti dia mengandung asam amino juga, tapi yang pasti dia sangat kecil ya. Jadi protein yang kita dapat dari nabati itu tidak bisa menyeimbangkan asam amino yang terdapat dari protein itu dengan tubuh kita guys ya, dengan tubuh kita. Asam amino esensialnya itu tidak lengkap ya, tidak lengkap. Sementara asam esensial itu harus kita konsumsi ya, harus kita dapat dari mengkonsumsi makanan ya. Kecuali dia asam amino yang non esensial itu tidak kita dapat dari makanan, tapi dia dapat diproduksi dari tubuh kita sendiri ya. Asam amino itu ada dua ya, asam amino esensial dan asam amino non esensial ya. Jadi asam amino esensial itu yang harus kita dapat dari luar tubuh ya, dari makanan yang kita kelebihan makan. Dari protein nabati ada ya, yang pastinya itu dia tidak mengandung kolesterol ya guys. Protein nabati sama sekali tidak mengandung kolesterol. Malah protein nabati dapat menurunkan kolesterol dalam darah ya, kolesterol dalam darah ya. Jadi protein nabati ini banyak digunakan orang ya,
digunakan orang, dirasakan orang, karena memang untuk efek untuk menurunkan berat badan itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya, karena protein hewani nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan ya. Kita makan sayur-sayuran contohnya, sayur-sayuran, kacang-kacangan itu lebih cepat kenyang, namun dia dapat menahan rasa lapar yang lebih lama daripada protein hewani ya. Jadi sering kita dengar itu diet vegan ya, diet vegetarian ya. Jadi diet vegetarian itu juga banyak macam-macamnya ya, ada dia vegetarian lakto atau ovo ya. Ini vegetariannya dia masih bisa mengkonsumsi telur ataupun susu ya. Dia bisa mengkonsumsi susu ataupun telur ya. Jadi yang kedua ada dia diet vegetarian vegan ya. Ini sama sekali guys tidak memakan daging, susu maupun telur maupun keju ya. Dia murni hanya memakan sayur-sayuran ya. Jadi tidak juga untuk saya rekomendasikan untuk diet vegetarian ya. Jadi guys, untuk sehat ya, mari kita mix ya, protein nabati dan protein hewani ya. Jangan kita hanya makan daging tapi nggak makan sayur ya. Jangan kita hanya makan sayur tapi nggak makan daging. Jadi protein hewani dan protein nabati itu punya kelebihan dan kekurangan mestinya ya. Jadi mari kita mix ya, kita bisa makan sayur capcay ya contohnya ya. Sayur capcay itu ada sayurannya juga, ada dagingnya juga, ada telurnya juga ya enggak ya. Jadi mari, saya sangat merekomendasikan untuk diet yang benar ya, diet yang sehat, diet yang cerdas ya. Jadi jangan hanya kita diet memakan daging saja tapi tidak makan sayur. Jangan kita hanya memakan sayur saja tapi tidak memakan daging, ikan, dan lain-lain ya. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk konsumsi semua ya. Konsumsi semua dalam batas kewajaran ya, dalam porsi yang pas ya. Ingat, kalau mau diet harus sehat, kalau mau diet harus cerdas. Mungkin sekian untuk perbedaan antara protein hewani dan protein nabati dan bagaimana kita menyikapinya untuk mengkonsumsinya dalam tubuh. Semua punya perbedaan, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan ya. Tinggal kita berpikir cerdas bagaimana hidup sehat. Salam otot, salam sehat, Judopolis Channel. Terima kasih. Kita tunggu video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Silakan ketik jika ada pertanyaan. Manakala ada yang ingin ditanyakan, saya pasti menjawab. Salam sehat.